Oh ya, HP ini adalah alternatif bagi kita yang ingin membeli Samsung Galaxy Fold tapi udah kaget duluan lihat harganya yang mahal itu. Jadi kita bisa gladi bersih dulu ya pakai HP ini sambil menunggu Samsung Galaxy Fold itu turun harga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di sini, Jose Biliano. Nah, pada video kali ini saya sedikit lebih excited ya, karena di sini saya membeli sebuah smartphone yang mungkin bisa menjadi alternatif kita ya, bagi kita yang mungkin pengen membeli Samsung Galaxy Fold yang harganya 20 jutaan ataupun 30 jutaan itu, tapi uangnya belum ada. Nah, mungkin ini bisa jadi alternatif ya, karena pada dasarnya juga smartphone ini dulu saat rilis tuh harganya di atas 11 jutaan. Nah, tapi sekarang harga bekasnya mulai di harga 1 jutaan aja kalian bisa memenang smartphone ini. Nah, di sini kita langsung unboxing aja ya. Nah, mungkin kalian juga sudah melihat di thumbnail ataupun di judulnya. Nah, di sini saya membeli di marketplace di Tokopedia, mungkin kalian nanti juga bisa mencarinya dengan kondisi bekas dan batangan aja ya. Jadi, apakah ini worth it? Kita beli dengan status batangan aja. Nah, ini dia, saya membeli ZTE Axon M ya. Saya nggak tahu ngomongnya bagaimana, Axon ataupun Axon, tapi ini ZTE ya. Nah, kalau kalian mungkin agak ragu dengan merek ZTE, nah kita harus tahu bahwa merek ZTE ini sudah kita kenal ataupun sudah terkenal di beberapa perangkat elektronik lainnya. Jadi ya kita nggak usah ragu ataupun nggak usah takut untuk membeli produk smartphone dari ZTE ini. Dan inilah ZTE Axon M yang saya beli 1 jutaan aja di Tokopedia. Dan karena ini batangan ya hanya mendapatkan unitnya saja dengan pelindung bubble wrap dan ada sedikit gabus dan ada satu buah secari kertas. Ini bukan kupon ya, tapi ini adalah tulisan garansi IMEI selamanya. Jadi unit ini adalah X Jepang, X Docomo, yang mana memanglah yang bikin khawatir para pembeli itu adalah apakah IMEI-nya bakal membaca SIM kartu operator Indonesia ataupun enggak. Jadi dia sudah memberi garansi lifetime ya untuk IMEI-nya. Jadi mungkin bisa sedikit lebih tenang, kalaupun ada masalah nanti bisa jadi tanggungan penjual di akhirat nanti ya. Nah, selanjutnya di sini akan saya bahas apakah kondisinya masih mulus ataupun enggak ya, karena saya membeli itu kalau nggak salah di atas kondisi 95% mulus. Nah, di bagian samping kanan itu adalah bagian engselnya, karena ini ponsel lipat maka ada engselnya, dan ini engselnya ataupun bagian kanannya masih bisa dikatakan mulus, nggak ada goresan, dan di bagian bawah juga bisa dikatakan mulus tanpa ada goresan. Dan bagian samping kirinya penuh dengan tombol dan saya rasa nggak ada goresan juga. Bagian atas ternyata masih ada audio jack 3.5 mm dan mulus. Bagian depan ada kamera dan dual LED LED flash ya. Untuk layarnya bersih, nggak ada lecet. Untuk layar depan ya ini layar utama, dan layar yang kedua ada goresan satu dan itu nggak mengganggu banget. Nah, jika dibuka seperti ini, ketika kita membuka layarnya, maka akan berbunyi klek seperti ini. Jadi kalian nggak usah khawatir bagi kalian yang mungkin habis membeli ponsel ini ya. Dan mungkin kalian bisa lihat ketebalan dari layar kedua ini berbeda dengan ketebalan dari layar yang pertama. Jadi kalian nggak usah khawatir ya. Nah, untuk posisi layar kedua itu ada beberapa posisi. Yang pertama posisi tertutup seperti ini ataupun posisi bolak-balik, dan juga ada posisi setengah buka dan juga bisa posisi full buka. Ketika sudah bunyi klik seperti ini, maka itu sudah mentok ya, nggak bisa kita buka lebih lebar lagi. Nah, mungkin kita akan langsung menyalakan ponsel ini ya. Jadi inilah ZTE Axon M alternatif dari Samsung Galaxy Fold. Dan inilah ZTE Axon M, yang mana karena ini unit X Docomo, jadi masih banyak aplikasi bloatware bawaannya. Tapi tenang saja, karena kita masih bisa menghapusnya kok. Dan ini masih menggunakan Android versi 8 ataupun Oreo, jadi untuk UI-nya itu masih stok Android ya. Mungkin kalau kalian yang suka stok Android juga bisa, ataupun mau diganti juga bisa ya, ganti launcher. Untuk selanjutnya, ZTE Axon M ini sudah menggunakan dual panel
IPS ya untuk setiap layarnya. Jadi masing-masing layarnya itu berukuran 5,2 inci. Jadi bisa dikatakan nggak jomplang ya antara layar 1 dan layar 2. Dan untuk modenya ada beberapa mode juga. Yang pertama ini adalah mode extend, yang mana kita bisa menampilkan satu layar lebar ya untuk membuka suatu aplikasi, dan ini posisi yang enak untuk browsing ataupun menonton film ya. Dan selanjutnya juga ada mode dual layar, yang mana itu kita bisa membuka layar pertama dengan aplikasi yang berbeda dan layar yang kedua dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan. Jadi itu ibarat multitasking ya. Dan selanjutnya ada mode mirror, yang mana kedua layar ini akan menampilkan tampilan yang sama ya. Dan selanjutnya ada mode layar 2 mati ya. Kalian tahulah fungsinya untuk apa. Sebelum itu, bagian samping kiri dari ponsel ini terdapat area SIM tray, ada tombol fold up fold down, dan juga ada tombol power berserta fingerprintnya. Dan ini adalah tombol shutter kameranya ya. Dan untuk bagian bawah, yaitu ada 2 buah garis antena, ada 2 buah lubang speaker, yang satu asli dan yang satu palsu, serta ada colokan Type-C-nya. Nah, sedangkan untuk bagian kanan dari ponsel ini terdapat engsel bertuliskan Docomo ya. Jadi engselnya ini juga desainnya timbul ya. Nah, sedangkan di atas ada 2 buah garis antena, ada 3-point jack audio, dan ada mikrofon, dan serta untuk kameranya ada di depan ini ya, hanya satu kamera saja. Di sini saya akan coba cek untuk membuka aplikasi GPU-Z apa saja sih informasi dari device ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa ZTE Axon M ini sudah menggunakan dapur pacu Snapdragon 821. Namun yang disayangkan dia hanya menggunakan 4 core saja ya, belum menggunakan 8 cores. Jadi bisa dikatakan ya so-so lah untuk dapur pacunya. Nah, selanjutnya untuk internalnya dia 64 GB dan untuk RAM-nya 4 GB, tapi kita bisa menambahkan internalnya dengan microSD ya. Dan dia menggunakan Android versi 8.1 atau Oreo. Dan untuk skor Antutunya, kita bisa melihat bahwa ZTE Axon M ini bisa mendapatkan skor 230 ribuan, yang mana ini mungkin bisa dikatakan setara ya dengan HP yang baru 1 jutaan di tahun-tahun sekarang ini ya. Jadi ya mungkin bisa jadi pertimbangan lah buat kita membelinya. Salah satu keunggulan dari ZTE Axon M ini yaitu kita bisa menonton video ataupun film secara bersama-sama. Nah, yang saya maksud adalah kita bisa menampilkan video ataupun film tersebut di layar pertama dan juga di layar kedua secara sekaligus. Jadi, bagi kalian nih, nanti kalau sudah masuk sekolah lagi ataupun sudah masuk kerja lagi, kalian bisa ajak teman kalian untuk nonton film bersamaan dari 2 sudut yang berbeda ya, saling berhadapan. Nah, di situ kan nanti kita bisa mengurangi space ya untuk menonton kalau hanya dari sudut satu aja ya. Selain itu, kita juga bisa membuka 2 medsos secara bersamaan nih. Kalian bisa lihat di layar yang utama saya membuka Instagram, dan yang layar kedua saya membuka Facebook. Saya bisa menjalankannya secara bersamaan tanpa ada kendala. Nah, untuk keluaran speakernya ini bisa dikatakan lumayan bagus ya, karena ZTE Axon M ini sudah menggunakan fitur Dolby Atmos. Jadi untuk nonton film ataupun sekedar mendengarkan musik seperti ini, itu berasa lebih berisi aja sih suaranya. Untuk bagian kameranya, di sini hanya terdapat 1 buah kamera saja, 20 megapiksel autofocus dan dual tone flash ya. Langsung saja kita tes untuk kameranya ya. Jadi karena di sini letak kamera berada di layar utama, ketika kita buka aplikasi kamera, maka langsung masuk ke mode selfie seperti ini ya. Mungkin kalian bisa lihat di live view-nya, ketika kita berpindah ya, di sini ada perpindahan cahaya yang bisa dikatakan kurang bagus ya untuk kualitas kameranya. Tapi ketika kita coba foto dan hasilnya bisa dikatakan so-so lah, nggak begitu bagus banget dan nggak terlalu buruk ya. Jadi entah itu karena modelnya ataupun entah karena sudutnya ataupun entah karena apa ya. Jadi mungkin kalian bisa menilainya ya. Jadi nanti kalian bisa cek untuk hasil kameranya di bagian akhir video ini. Pada posisi selfie seperti ini terdapat beberapa mode, yaitu video, selfie, dan beauty bagi kalian yang ingin terlihat lebih cantik ataupun terlihat lebih ganteng ya. Nah, untuk berpindah ke kamera belakang kita tekan tombol ini, otomatis yang berpindah adalah layarnya ya, karena memang hanya 1 buah kamera saja. Dan untuk hasil live view-nya juga sama aja sih, karena menggunakan 1 kamera saja. Nah, di sini saya akan mencoba memfoto makanan ini. Jadi, kalau di sini bernama makanan susragut ya, ataupun susragi kalau bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk hasilnya juga bisa dibilang ya, karena kameranya cuma 1, bisa dikatakan so-so lah, nggak bisa dibilang bagus ataupun nggak bisa dibilang jelek, tapi ya lumayan sih.
Pada posisi ini kita bisa terdapat beberapa mode seperti video, foto, manual, dan juga ada beberapa mode lainnya seperti panorama, super neck, ada mode time lapse, ada mode magic shutter, ada mode slow motion, dan ya multi export juga ya. Jadi mungkin kalian bisa gunakan sesuka kalian. Sedangkan untuk kualitas perekaman videonya bisa sampai up to resolusi 4K ya. Jadi ya lumayan sih, walaupun untuk hasil kameranya nggak begitu bagus atau bisa dikatakan agak cenderung jelek ya. Oh ya, HP ini adalah alternatif bagi kita yang ingin membeli Samsung Galaxy Fold tapi udah kaget duluan lihat harganya yang mahal itu. Jadi kita bisa gladi bersih dulu ya pakai HP ini sambil menunggu Samsung Galaxy Fold itu turun harga ya. Nah, di sini saya juga sudah ganti launchernya menggunakan Nova Launcher dan juga tema Samsung Galaxy Fold. Kalau sudah gini kan tampilannya lebih terlihat keren dan juga agak dinamis ya. Ya walaupun dia nggak full screen sih seperti Samsung Galaxy Fold itu. Selanjutnya, untuk digunakan bermain game seperti PUBG Mobile ini, kita hanya bisa mendapatkan settingan grafik yaitu Smooth High dan mentok di XD High aja ya. Jadi untuk SDR dan lainnya itu belum kebuka. Jadi ini bisa dikatakan mungkin nggak cocok ya untuk bermain game. Tapi yang enak di sini yaitu kita bisa menggunakan layar yang kedua ataupun untuk memperbesar layar ataupun pandangan dari game PUBG Mobile ini ya. Jadi untuk tampilannya bakal seperti ini nih. Nah, untuk tampilannya kita bisa lihat ya ada perpotongan di tengah-tengah. Ini sedikit agak mengganggu sih, tapi coba ya kita nanti akan tes di in-game-nya. Nah, untuk in-game-nya kalian mungkin bisa melihat sendiri bahwa karakter dari PUBG Mobile itu kelihatan kakinya ya, dan itu menandakan bahwa pandangannya bisa lebih luas. Namun di sini sayangnya karena posisinya seperti ini, jadi ada garis ya, garis yang menutupi ataupun menghalangi. Dan kalian bisa lihat bahwa ketebalan layar 1 dan 2 itu berbeda. Jadi untuk posisi tangan ataupun posisi genggaman mungkin bisa dikatakan kurang nyaman ya bagi sebagian orang. Nah, andai kata untuk layarnya bisa dibalik, di flip ya 90 derajat, dan mungkin itu posisinya akan lebih enak ya karena kita akan mendapatkan posisi tangan yang sama antara kiri dan kanan. Nah, saat in-game pun di sini saya tidak menemukan adanya nge-lag ataupun delay ya. Cuman yang agak berasa yaitu mungkin karena grafiknya buruk, itu agak sedikit nge-glitch ya layarnya. Jadi ya mungkin itu agak mengganggu bagi orang yang suka bermain game banget. Nah, untuk posisi perpotongannya itu agak mengganggu juga, dan di sini saya juga agak kesusahan membidik target ataupun membidik musuh karena kursornya ataupun crosshair-nya itu ya terpotong ya, terbelah menjadi dua. Jadi mungkin saat menembak itu jadi kurang tepat. Nah, di sini akhirnya saya mati dengan cepat ya, nggak sampai 5 menit bermain. Nah, kita juga bisa menggunakan dua layar ini, satunya untuk bermain game, satunya untuk membuka YouTube ataupun untuk membuka medsos bagi kalian yang mungkin juga sering ya bermain game terus tiba-tiba ditelepon ataupun di chat dari doi kalian. Nah, ini mungkin bisa ya untuk tidak mengganggu kalian bermain game. Di sini enaknya bahwa kita bisa mengajak teman kita untuk bermain bersama. Nah, contohnya untuk bermain catur ini ya, kita bisa multiplayer. Kamu bisa melawan temanmu secara berhadapan langsung ya. Tentunya bagi kalian yang mempunyai teman ya. Oke, sekarang giliran kamu. Dan selanjutnya, karena ZTE Axon M ini adalah unit X Jepang, maka dia hanya single nano SIM aja ya. Dan bagi kalian yang mungkin internalnya kurang besar, kalian juga bisa menambahkan slot kartu micro SD tambahan ya. Dan di sini saya akan mencoba apakah ponsel ini dapat membaca kartu operator SIM di Indonesia ataupun tidak. Nah, setelah kita colokkan ke HP-nya, maka dia akan otomatis restart dengan sendirinya. Dan kalian bisa tunggu saja. Dan ternyata dia bisa membaca kartu operator SIM Indonesia ya, jadi aman lah ya untuk digunakan. Untuk biometriknya, dia terdapat fingerprint yang ada di tombol powernya yang berada di sisi kiri ponselnya ya, jadi nggak ada face unlock. Nah, untuk cara kerjanya kita harus menekan tombol power untuk membuka kunci dengan jari yang terdaftar. Ketika kita menekan tombol power dengan jari yang tidak terdaftar, maka kunci tersebut tidak akan terbuka ya. Jadi ini cukup menarik sih. Untuk kesimpulannya dari yang saya nggak suka yaitu baterainya yang hanya 3180 mAh yang itu kan boros dan panas ya, karena harus menghidupi dua layar tersebut. Tapi kalau kita gunakan sebagai nonton YouTube ataupun film itu masih enak banget ya, dan digunakan untuk bermain game kecil-kecilan. Dan mungkin bagi kalian yang ingin menikmati teknologi HP lipat, bisalah beli HP ini yang harganya cuma 1 jutaan aja sekarang. Jadi HP ini cocok buat kita gladi bersih sebelum pakai Samsung Galaxy Fold sambil nunggu harga dia turun ya.
Oke, saya Jose Biliano, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa keringan aja mas? Wah,